Halo Sobat Noba, BTTH Dunia 1000 Besar episode 164 sudah rilis nih. Tanpa banyak basa-basi, yuk langsung saja kita lanjutkan kisah serunya. Di episode sebelumnya, pertempuran sengit mengguncang pegunungan gurun ketika Kuang Musiansi dan Yan bersatu menghadapi iblis darah Zuo Wei. Dengan kekuatan unsur kayu dan api suci, mereka berhasil menekan lawan yang amat kuat itu. Namun di tengah pertempuran, rahasia kelam mulai terkuak. Kristal api suci milik Yan hilang, dan kekuatan Zuo Wei menunjukkan tanda-tanda aneh seolah ada sesuatu yang dia sembunyikan. Dalam upaya terakhir, Zuo Wei berusaha melarikan diri dengan melepaskan inti jiwanya, tetapi dihancurkan oleh serangan gabungan Kuan Musiansi dan Yan. Meski menang, keduanya terluka parah, dan Zuo Wei bangkit kembali dalam wujud yang lebih kuat, menghancurkan penghalang arena. Ketika situasi memanas, pertemuan yang tak terduga terjadi. Kuan Musiansi berhadapan langsung dengan Sanlin dan Sanyao, dua gadis yang ternyata adalah putri kandungnya. Pertemuan itu membuka luka lama dan kesalahpahaman yang telah memisahkan mereka selama berabad-abad. Dengan penuh penyesalan, Kuan Musiansi mengungkap kebenaran masa lalu. Dirinya, yang dahulu bernama Sanmu, telah kehilangan istrinya akibat jebakan klan iblis darah yang menyegel kekuatan jahat ke dalam tubuh seorang anak. Dari tragedi itulah pegunungan gurun jatuh, keluarganya hancur, dan dia terjerat dalam penyesalan abadi. Kuang Musiansi menatap ke kejauhan, seakan melihat kembali pertempuran berdarah yang telah berlalu ribuan tahun silam. Dahulu, klan Tianmu merupakan salah satu ras terkuat di wilayah Swan Santian. Ketika aku melakukan perjalanan keluar untuk berlatih, aku berkesempatan menjalin persahabatan dengan kepala klan Tianmu, Yu Xuan. Maka ketika pegunungan tandus diserang oleh ras iblis dari luar wilayah, aku segera menutup seluruh pegunungan ini dengan segel pertahanan. Bersamaan dengan itu, aku mengirim sinyal dan memberikan koordinat kepada Yu Xuan. Meskipun mendapat tantangan keras dari bangsanya, Yu Xuan tetap memimpin lebih dari 80% kekuatan klan untuk datang ke sini dan bertempur bersamaku. Kuan Musiansi menghela nafas panjang. Suaranya mulai bergetar ketika mengenang masa lalu itu. Pertempuran itu sangatlah dahsyat, kami menanggung kerugian besar. Dan karena Yu Xuan membawa hampir seluruh kekuatan klan Tianmu ke sini, klan iblis darah pun memanfaatkan kesempatan itu. Mereka menyerang secara mendadak dan akhirnya menghapus klan Tianmu dari muka bumi. Tatapan Kuan Musiansi beralih pada Sanyao. Matanya dipenuhi rasa bersalah dan penyesalan yang mendalam. Bersama Yu Xuan dan Yan, kami yang berada di puncak tingkat Dodi bintang 9, ditambah kekuatan api suci, barulah kami mampu menahan serangan dari para penguasa tertinggi ras darah iblis itu. Namun kami akhirnya menyadari bahwa dengan kekuatan api suci sekalipun, memusnahkan sepenuhnya ras iblis dari luar wilayah bukanlah hal yang mudah. Tidak punya pilihan lain, kami hanya bisa menyegelnya di dalam pegunungan ini. Di dalam pegunungan tandus ini, hingga saat ini masih tersegel 3 makhluk kuat dari ras darah iblis luar wilayah. Dan yang lebih mengerikan, aku dan Yu Xuan sama-sama tahu bahwa serangan itu tidak lepas dari campur tangan Kekaisaran Xuanling. Suasana mendadak menjadi sunyi. Di hadapan pengungkapan itu, Sanyao terdiam lama. Dalam hatinya, firasat yang selama ini samar akhirnya terjawab. Jadi seperti itulah kebenarannya, ucapnya perlahan dengan nada getir. Tiba-tiba suara dingin menggema dari arah lain. Manusia kecil, seru Zuo Wei dari ras darah iblis. Tatapannya menusuk ke arah Sanyao dan yang lainnya. Meski tubuhnya masih berdiri tegak, kekuatannya telah merosot drastis. Kini, bahkan kekuatannya tidak lebih dari puncak Dodi, jauh di puncak masa lalunya. Menyadari hal itu, benaknya berputar cepat mencari cara lain untuk bertahan. Dua perempuan itu tampaknya memiliki hubungan dekat dengan Kuan Musiansi. Mungkin aku bisa memanfaatkan mereka untuk lolos dari sini. Namun sebelum pikirannya berkembang lebih jauh, suara tajam menggema di udara. Sesing, lindungi mereka, ucap Xiaoyan matanya menyipit tajam. Kekuatan jiwanya yang luar biasa segera menyapu ruang udara, menangkap niat jahat yang tersembunyi dalam benak Zuo Wei. Seketika, suasana kembali menegang. Kuang Musiansi menatap Xiaoyan dengan pandangan penuh penilaian. Setelah terdiam sejenak, dia berbicara. Kekuatan jiwa tingkat Kaisar Fana dan aroma cairan jiwa. Anak muda, aku membutuhkan bantuanmu. Xiaoyan tertegun. Dia tidak menyangka sosok sekuat Kuan Musiansi akan meminta bantuannya. Senior, apa maksudmu? Aku hanyalah manusia biasa, seorang Dodi bintang 5 tingkat awal. Bagaimana mungkin aku dapat membantu pertempuran di tingkat seberat ini? Kuang Musiansi tersenyum tipis. Bukan engkau yang kubutuhkan, melainkan penggaris di punggungmu, serta api surgawi yang berkobar di dalam tubuhmu. Kata-kata itu membuat Xiaoyan tercengang. Zuo Wei yang mendengar percakapan itu tertawa rendah.
Kekuatanmu juga hampir habis. Yan, beraninya kalian berbicara tentang pembunuhan di hadapanku. Yan mendengus pelan, api di tubuhnya menyala semakin kuat. Kau juga tidak jauh berbeda. Jika bukan karena darah iblismu, kau sudah hancur berkeping-keping oleh api suciku. Kuan Musiansi melangkah ke depan. Suaranya tegas dan bergema. Anak muda, mari kita bunuh makhluk luar wilayah ini bersama. Jika berhasil, api suci akan menjadi milikmu. Xiaoyan terdiam sesaat, kemudian perlahan mengangkat wajahnya. Sebuah senyum samar muncul di sudut bibirnya. Ras iblis luar wilayah adalah musuh seluruh dunia besar. Jika senior ingin menumpasnya, maka aku Xiaoyan akan memberikan seluruh kemampuan yang aku miliki. Kuan Musiansi mengangguk ringan. Bagus, begitu darah iblis itu musnah, api suci akan kuserahkan padamu. Mendengar itu, Xiaoyan tidak lagi ragu. Tubuhnya segera dipenuhi oleh kekuatan panas yang luar biasa. Api hijau menyala di sekujur tubuhnya, memancarkan cahaya bercampur 23 warna. Melihat pemandangan itu, Zuowi tertegun. Apa? Api macam apa ini? Serunya dengan nada tidak percaya. Meskipun tubuhnya ditempa oleh kekuatan darah iblis, rasa takut yang samar muncul dari dalam hatinya. Kuan Musiansi menatap Xiaoyan dengan pandangan dalam. Api itu luar biasa, tidak kalah dari api suci. Hanya saja, tampaknya belum memiliki kesadaran jiwa. Sesaat kemudian, dari belakang Xiaoyan, sebuah bayangan naga merah menyala muncul. Roh senjata, penjelmaan dari penguasa Suan. Melihatnya, mata Zuowi bersinar penuh keserakahan. Roh senjata, jika aku bisa menelannya, kekuatanku akan kembali ke puncak. Kuan Musiansi menoleh pada Sanling dengan mata yang semakin redup. Sanling, kekuatan jiwaku sudah hampir habis. Untuk membunuh makhluk iblis ini, aku harus mengakhiri percakapan ini. Jika ada hal yang belum kau pahami, tanyakan saja pada Yan setelah aku pergi. Matanya menatap lembut ke arah San Yao, lalu menutupnya dengan damai. Sebagai penguasa pegunungan tandus, dia memahami bahwa untuk menumpas kejahatan, terkadang pengorbanan adalah satu-satunya pilihan. San Yao menggigit bibirnya, matanya memerah. Pergilah dengan tenang, ayah. Suara lembut itu menjadi perpisahan terakhir antara ayah dan anak. Kuang Musiansi tertawa keras, suaranya menggema di seluruh lembah. Baiklah, dalam sekejap tubuhnya berubah menjadi cahaya, melesat ke langit. Bunuh, suara perang kembali bergema. Ledakan dahsyat mengguncang seluruh wilayah. Aura darah iblis meledak bersamaan dengan cahaya api suci dan api surgawi yang beradu di langit. Yan, seru Kuang Musiansi, tekan dia sekarang. Yan mengaum rendah. Tubuh raksasanya diselimuti cahaya suci berwarna tanah. Api suci kuning kecoklatan menyala seperti gunung batu purba, memancarkan aura suci yang menekan segala kegelapan. Zuowi menatapnya dengan wajah yang semakin bengis. Manusia keparat, jadi kalian memang berniat mengorbankan segalanya. Namun kata-kata itu tenggelam dalam lautan cahaya dan ledakan. Selain Sesing, San Yao, dan Sanling, suasana di tempat itu dipenuhi hiruk-pikuk pertempuran. Xiaoyan berdiri tegak, tangan kanannya menggenggam erat penguasa Suan yang memancarkan kekuatan mengerikan. Di belakangnya, sosok naga raksasa Longyan menampakkan diri. Meskipun kekuatan aslinya hanyalah setara dengan Dodi bintang 5 tahap awal, namun di bawah tambahan kekuatan api surgawi milik Xiaoyan serta nyala api misterius yang mengalir di tubuhnya, aura yang dipancarkan terasa amat mendominasi. Tatapannya menatap tajam ke arah sosok di langit, Dewa Darah Zuowi. Sosok itu diselimuti sepenuhnya oleh kabut darah pekat. Di tengah nyanyian mantra yang lirih namun menyeramkan, sekumpulan cacing darah berukuran kecil muncul dari kabut itu, lalu merayap naik dan menempel di tubuhnya. Setiap kali cacing-cacing itu melekat, aura Zuowi meningkat secara drastis. Di sisi lain, Kuan Musiansi berdiri tenang dengan mata terpejam. Dari tubuhnya, kekuatan jiwa yang murni mengalir deras, membentuk gumpalan cahaya perak berkilauan di udara. Sedangkan Yan, dengan tubuh yang diselimuti api suci berwarna tanah kuning, melepaskan gelombang kekuatan yang menggetarkan langit dan bumi. Suara Zuowi menggema dari balik kabut pekat. Kuan Musiansi, apakah engkau mengira aku akan terjebak oleh siasat yang sama untuk kedua kalinya? Namun sang ahli tua tidak menunjukkan rasa gentar sedikit pun. Matanya terbuka perlahan, memancarkan ketenangan. Apakah hasilnya akan sesuai keinginanku atau engkau yang akan binasa? Hanya pertarungan ini yang akan menentukan. Dia menyadari betul bahwa kekuatan Zuowi amat sulit ditandingi. Namun dengan perpaduan serangan jiwa miliknya dan api suci milik Yan, peluang untuk kembali menyegel iblis itu masih ada. Kendati demikian, penyegelan hanyalah solusi sementara. Dan seiring waktu, segel itu pasti akan retak. Jika tidak dimusnahkan hari ini, kelak dunia Suan Santian akan kembali dilanda kehancuran. Menyadari hal itu, sorot mata Kuang Musiansi dipenuhi tekad yang membara. Dia memahami
Hanya dengan mengorbankan dirinya, kedamaian dapat bertahan. Melalui pengamatan jiwa, Xiaoyan mendapati bahwa cacing darah yang melekat di tubuh iblis itu merupakan wujud dari asal iblis, kekuatan jahat yang lahir dari kegelapan dunia luar. Di tengah situasi menegangkan itu, suara Guang Musiansi bergema di benak Xiaoyan. Tenangkan dirimu anak muda, saat waktunya tiba, bantu kami seperlunya. Jangan mendekat, pertempuran ini bukanlah sesuatu yang dapat kau hadapi. Xiaoyan menundukkan kepala dengan hormat. Senior benar-benar berhati besar. Tatapan Guang Musiansi beralih ke iblis darah Zuowe. Suaranya bergema seperti guntur. Zuowe, hari ini, marilah kita akhiri dendam ribuan tahun yang telah menodai dunia besar ini. Zuowe tertawa dingin. Guang Musiansi, jika dulu engkau bergabung dengan klanku, nasibmu mungkin tidak berakhir seperti ini. Semua ini adalah buah dari pilihanmu yang keliru. Guan Musiansi tersenyum tipis, namun matanya menyala oleh amarah yang tertahan. Mungkin begitu, namun hari ini engkau akan mati. Bersamaan dengan itu, dari tubuhnya memancar cahaya hijau yang menembus langit. Dalam sekejap kekuatan alam bergetar. Seluruh puncak pegunungan tandus tertutupi oleh pepohonan raksasa yang tumbuh besar, menciptakan alam buatan yang disebut kehutanan spiritual. Sebuah dunia yang sepenuhnya berada di bawah kendali Guan Musiansi. Zuowe memandang ke sekeliling dengan mata merah menyala. Lagi-lagi trik ini. Dia mengangkat tangannya tinggi-tinggi, memadatkan energi darah menjadi pilar merah pekat yang menyembur lurus ke arah langit, sebelum menghantam pertahanan Guan Musiansi. Kayu, seruan pendek keluar dari mulut Guan Musiansi. Seketika itu pula, sebatang pohon raksasa menjulang dari tanah, menahan hantaman pilar energi yang mengerikan itu. Ledakan besar pun terjadi, membuat langit seolah runtuh. Debu dan puing beterbangan memenuhi seluruh puncak gunung. Di tengah kobaran kekuatan yang saling bertabrakan, Zuowe menyipitkan mata. Dalam hatinya dia menyusun perhitungan. Guan Musiansi telah mengerahkan seluruh kekuatan jiwanya, bahkan mengaktifkan alam spiritualnya. Dia jelas ingin menunda waktu. Pembunuh sejatinya pasti adalah Yan dan api suci miliknya. Jika aku menunggu terlalu lama, aku sendiri yang akan binasa. Terlebih, dua bawahanku yang ikut menyerang gurun tandus ini kehilangan jejak. Apakah mereka telah terbunuh? Tidak, aku harus mempersiapkan diri lebih awal. Ada sesuatu yang lain di sini, sesuatu yang mengancam keberadaanku. Begitu pikirannya mencapai titik itu, tubuh Zuowe diselimuti oleh cahaya ungu keemasan. Kekuatan misterius mulai bergejolak di dalam dirinya, seolah dia sedang memanggil sesuatu dari kejauhan. Sementara itu, di luar batas dunia besar, di wilayah yang telah lama disebut lautan kematian, ombak raksasa berwarna hitam terus menghantam pantai. Ribuan mayat manusia bergelimpangan di tepi laut. Darah mereka mengalir membentuk sungai merah yang menyatu dengan samudera, menciptakan pemandangan neraka yang mencekam. Di tengah hamparan kematian itu, muncul satu sosok kurus tinggi. Tubuhnya diselimuti kabut darah pekat. Aura yang ia pancarkan tampak tenang, bahkan nyaris tanpa kehidupan. Namun di balik ketenangan itu tersimpan kekuatan yang jauh melampaui siapapun. Kekuatan seorang penguasa sejati. Sosok itu berkata pelan, panggilan dari pengawal iblis darah. Jadi dia masih hidup setelah menyerbu benua Xuanling. Dia tertawa pelan, suara tawanya dingin seperti desiran darah. Baiklah, meski aku tidak bisa turun langsung ke dunia atas, mengirimkan satu bayangan avatar sudah cukup untuk menariknya kembali. Bagaimanapun, dia adalah tangan kananku dalam klan iblis darah. Jika Guan Musiansi berada di tempat itu, dia pasti akan mengenali sosok ini. Penguasa tertinggi klan iblis darah, sang raja darah iblis, makhluk yang dibenci oleh seluruh alam semesta karena sifatnya yang gemar membantai. Namun sebelum dia beranjak, salah satu mayat manusia di sekitarnya tiba-tiba bergerak. Sosok itu bangkit dengan tubuh penuh luka, menggenggam pedang perak di tangannya. Dengan sisa tenaga terakhir, dia berteriak lantang, "Iblis, terimalah kematianmu." Pedang itu menembus kabut darah, menancap langsung ke tubuh sang penguasa iblis darah. Sesaat kemudian, manusia itu meledakkan dirinya, menciptakan ledakan besar yang berusaha menelan musuhnya. Namun hanya terdengar satu dengusan dingin. Dalam sekejap pedang perak itu meleleh menjadi cairan, dan ledakan besar yang menyusul pun diserap habis oleh kabut darah yang mengelilingi sang iblis. Dia menatap dingin ke arah tubuh manusia yang telah hancur lebur. Manusia, rasanya memang selalu lezat. Senyum keji tersungging di wajahnya, lalu pandangannya terangkat menatap ke langit. Dalam sekejap dari tubuhnya memancar aura jahat yang begitu pekat hingga menembus batas langit. Di sisi lain, pada puncak tertinggi pegunungan Gersang, seluruh wilayah telah tertutup oleh domain kayu milik Guan Musiansi. Pohon-pohon raksasa menjulang dari tanah, batangnya setinggi langit, akar-akar besar mencengkeram bumi, dan cabang-cabangnya membentuk jaring alami yang menutup semua arah pelarian Zuowe. Xiaoyan yang berdiri tidak jauh, merasakan nafasnya tertahan oleh tekanan yang memancar dari domain itu. Dia bergumam dalam hati,
Domain kayu dan kekuatan jiwa yang dimiliki senior Kuanmu benar-benar luar biasa. Bahkan aku pun merasakan tekanan yang sulit dijelaskan. Pohon-pohon ini bukan makhluk biasa. Masing-masing telah disematkan kekuatan jiwa yang menakutkan. Domain kayu itu memang merupakan wilayah pribadi Kuanmu Xianxi. Dalam domain tersebut, kekuatannya akan meningkat berkali lipat dan bahkan bisa menekan kekuatan Zuo Wei hingga batas tertentu. Suara Long Yi yang sarkastik terdengar. Dasar bodoh. Domain kayu ini memang kuat, tetapi jangan lupa, kau sendiri seorang alkemis yang memiliki atribut ganda, api dan kayu. Di bawah pengaruh domain ini, kekuatanmu juga akan meningkat pesat. Gunakanlah itu. Mendengar hal itu, Xiaoyan tidak membantah. Dia hanya menarik nafas panjang dan memusatkan perhatian sepenuhnya. Zuo Wei, kemana engkau hendak lari? Tubuh Kuanmu Xianxi melesat dengan kecepatan luar biasa, mengejar sosok berdarah yang melarikan diri di depannya. Bagi Zuo Wei yang telah mencapai tingkat kekuatan itu, seharusnya dia tidak takut menghadapi Kuanmu Xianxi. Terlebih lawannya kini hanya berupa wujud jiwa yang kekuatannya berkurang drastis. Namun ada satu hal yang membuatnya takut, api suci. Entah karena keseimbangan alam semesta atau karena hukum surgawi, setiap ras dari dunia luar memiliki satu jenis api suci yang menjadi penakluk alami mereka. Jumlah api suci ada 36 dan masing-masing terkait dengan satu ras jahat yang sangat kuat. Tiba-tiba, Zuo Wei berhenti melarikan diri. Wajahnya dipenuhi kebencian. Ledaklah, darah iblis. Suara pekikannya menggema di udara. 3 pilar energi merah darah yang mengandung kekuatan jahat dan mengerikan meledak dari tubuhnya, menebas udara, langsung menghantam ke arah Kuanmu Xianxi. Kuanmu Xianxi hanya mendengus dingin. Tangan kayu, matanya menajam, dan pohon-pohon di sekitarnya seolah hidup. Ratusan batang kayu menggeliat, berputar membentuk tangan raksasa yang menahan 3 serangan darah itu. Melihat serangannya tertahan, Zuo Wei menunjukkan senyum keji. Tubuhnya menghilang dalam sekejap, dan pada saat berikutnya dia telah muncul tepat di hadapan Kuanmu Xianxi. Tangan kirinya yang merah membara menghantam ke bawah, mengarah langsung ke kepala lawannya. Serangan itu sederhana, namun di dalamnya tersimpan sebagian besar kekuatan jahat yang ia miliki. Jika serangan itu berhasil, jiwa Kuanmu Xianxi pasti akan hancur dalam sekejap. Zuo Wei, apakah kau mengira aku akan begitu mudah dikalahkan? Ucap Kuanmu Xianxi. Aura menakutkan meluap dari tubuhnya. Cahaya jiwa yang memancar dari tubuhnya seolah berubah menjadi kobaran api tak terlihat, membakar udara di sekitarnya. Dalam sekejap, kekuatan jiwa tingkat dewa abadi menyapu segalanya. Di sisi lain, Yan yang sejak tadi menyiapkan serangannya menatap Xiaoyan dengan pandangan berbeda. Anak ini bukan pengecut. Jika benar demikian, maka setelah kami menumbangkan darah iblis Zuo Wei, api suci ini akan kutitipkan padanya. Suara ledakan besar kembali terdengar. 2 kekuatan, satu berwarna darah, satu lagi bening dan tanpa wujud, bertabrakan dengan kekuatan yang mampu menghancurkan langit dan bumi. Xiaoyan menarik kembali semua api surgawi ke dalam tubuhnya, dan Long Yi kembali ke penguasa Suan. Master Qianmu benar-benar rela mengorbankan segalanya. Bahkan jika harus menguras habis kekuatan jiwanya, dia tetap bertekad melukai darah iblis Zuo Wei. Ini jelas bukan hanya pertempuran, melainkan warisan yang ditinggalkannya untukmu, ucap Long Yi. Xiaoyan mengepalkan tangan. Kalau begitu, aku pun tidak bisa diam saja. Dia bisa merasakan bahwa kekuatan jiwa Kuanmu Xianxi terus mengalir keluar dengan cepat, seolah tubuhnya sedang terbakar. Suara parau penuh tekad menggema dari langit. Yan, saatnya. Tubuh Kuanmu Xianxi mulai memudar, namun dia tetap berdiri tegak. Pohon-pohon di sekitarnya menggeliat, berubah menjadi ratusan rantai kayu yang membelit Zuo Wei. Yan mengangkat wajahnya. Mata yang biasanya tenang kini memancarkan duka mendalam. Pemakaman batu langit. Suara teriakannya bergema di antara gunung dan langit. Tubuhnya dipenuhi oleh api berwarna kuning kecoklatan, mengalir seperti cairan dari setiap pori-porinya. Begitu api suci berwarna tanah itu muncul, ruang di sekitarnya langsung bergetar hebat. Semua energi jahat yang tersisa seolah menguap dalam sekejap. Bahkan Zuo Wei pun memucat, pupil matanya menyempit tajam. Tidak mungkin, mereka berdua berniat mati bersamaku. Dia mencoba bertahan, namun di bawah tekanan api suci dan kekuatan jiwa yang menindasnya, seluruh gerakannya menjadi berat. Ledakan menggelegar lagi, batu dan tanah terangkat, membentuk pusaran di sekitar Yan. Api suci itu bergema bersama energi bumi, menciptakan kekuatan pemusnahan yang tak terukur. Yan mengangkat tangannya perlahan. Pergilah, pemakaman batu darah.
api suci melonjak ke langit dan seluruh batu di sekitar merespon panggilan itu, berjatuhan dan berputar menuju bola api tersebut. Melihat pemandangan itu, Zuowi hanya bisa menatap dengan ketakutan. Teknik terkutuk itu lagi. Dia teringat masa lalu, teknik yang sama pernah menjebaknya dalam kehancuran mutlak. Dulu, teknik inilah yang membuatnya terperangkap di bawah telapak tangan raksasa kayu milik Wang Wuxianxi. Kali ini kehancuran itu datang kembali. Thank you guys sudah mendengarkan ceritaku di episode kali ini sampai akhir. Ikutin terus kelanjutan episode berikutnya ya. Terima kasih buat kalian semua yang udah subscribe, like, dan komennya. Semoga hari kalian menyenangkan. Sampai jumpa dan bye-bye.